Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mentari Sukma dengan NIM 42224110007 dari kelas PSTNE 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji pengaruh dan hubungan regresi linear berganda dengan menggunakan RStudio. Untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Ibu Prihatin Ningsih Sagala SPD MSI. Nah, di sini ada sedikit pengantar mengenai analisis regresi linear berganda, di mana analisis regresi linear berganda itu adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen atau X1, X2, atau Xn, dengan variabel dependennya atau Y. Nah, dalam pengujian parameter model regresi linear berganda itu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, baik secara serentak maupun secara parsial. Baik, di sini ada sebuah kasus yang saya sediakan, di mana kasusnya adalah toko Mentari Fashion merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan hijab. Dalam upaya meningkatkan jumlah penjualan, toko ini menerapkan strategi pemasaran berupa pemberian diskon serta pengeluaran biaya pemasaran setiap harinya. Nah, untuk memahami hubungan antara jumlah penjual dengan faktor diskon dan biaya pemasaran, dilakukan analisis regresi linear berganda. Nah, analisis ini mencakup perhitungan model regresi, koefisien determinasi, uji simultan, uji parsial, dan uji asumsi regresi linear berganda, meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, serta uji autokorelasi. Nah, berikut ini adalah data penjualannya, diskonnya, serta biaya pemasaran. Nah, di sini terdapat 3 variabel, yaitu variabel penjualan, variabel diskon, dan biaya pemasaran. Nah, dalam menyelesaikan kasus ini, kita harus menentukan variabel dependen dengan variabel independennya, di mana variabel dependen atau variabel terikatnya, atau disebut juga Y, itu merupakan penjualan. Variabel penjualan ini merupakan variabel dependen. Sedangkan variabel independen atau X1-nya, yaitu diskon, dan X2-nya adalah biaya pemasaran. Nah, baik, langsung saja kita pada prakteknya. Nah, di sini saya sebelumnya sudah membuat skrip. Namun, di sini saya akan membuat skrip yang baru dengan new file rscript. Nah, baik. Jadi, langkah pertama itu kita harus melakukan input data. Namun, sebelum itu, kita membuat data yang ada pada studi kasus itu ke dalam Microsoft Excel. Nah, seperti ini, di mana ada variabel penjualan, diskon, dan biaya pemasaran. Nah, di sini saya buat penjualan itu adalah variabel Y, diskon adalah X1, dan biaya pemasaran adalah X2. Nah, kemudian kita langsung saja menginput datanya. Nah, di sini saya langsung salinkan aja. Nah, di sini cara menginput data itu sebenarnya banyak, tapi di sini saya melakukan copy data. Nah, jadi langkah pertama itu adalah kita menuliskan sintaksnya, ini pada baris kedua, yaitu data sama dengan read.delim dalam kurung clipboard. Nah, pada baris yang kedua ini, kita menyalinkan terlebih dahulu data yang sudah kita buat di Excel. Nah, kita copy dari variabel Y, X1, dan X2-nya saja. Nah, kemudian kita kembali ke R. Nah, kita letakkan kursornya pada baris kedua ini, kemudian kita run. Oke. Nah, kemudian untuk memanggil datanya, kita tuliskan lagi data, kemudian kita run. Nah, di sini muncul datanya yang ada pada Microsoft Excel tadi. Oke. Setelah datanya sudah muncul, kemudian kita akan membuat model regresi linear bergandanya. Nah, caranya adalah kita copy dulu. Nah, di sini sintaksnya adalah model sama dengan LM, buka kurung Y, kemudian kita kasih tanda seperti ini, X1 tambah X2, karena ini kan merupakan linear, sehingga sintaksnya seperti ini. Nah, kemudian langsung saja kita run. Nah,
Nah, untuk menampilkan modelnya pada kolom konsol ini, kita tuliskan kembali model, kemudian kita run. Nah, ini sudah keluar hasilnya, di mana terdapat hasil dari intercept, variabel X1 dan variabel X2-nya. Oke, kita langsung saja ke penjelasannya. Nah, ini merupakan output yang kita peroleh dari RStudio tadi, di mana di sini model regresinya pada koefisien intercept itu diperoleh minus 0,158650, variabel X1-nya 0,375447 dan variabel X2-nya 0,001023. Nah, ini model regresinya itu dapat kita tulis menjadi Y sama dengan minus 0,159 tambah 0,375X1 tambah 0,001X2. Nah, yang kita ketahui koefisien itu adalah letaknya ditulis di depan variabelnya. Nah, X1 sama X2 ini dan Y ini merupakan variabel, kita bisa ubah ke awalnya, di mana Y itu kan merupakan penjualan, nah X1 merupakan diskon, dan X2 merupakan biaya pemasaran. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Oke, untuk interpretasinya, nah, apabila tidak ada diskon dan biaya pemasaran, maka penjualan hijab tersebut akan bernilai minus 0,159. Nah, ini 0,158 dibulatkan menjadi minus 0,159. Kemudian pada variabel diskonnya yaitu X1, setiap penambahan diskon sebesar 1%, maka penjualan hijab akan bertambah sebanyak 0,375 piece. Nah, itu artinya harus ada penambahan diskon sebanyak 3% supaya bisa terjual hijab itu sebanyak 1 pieces. Nah, kemudian pada variabel keduanya yaitu X2, biaya pemasaran, di mana setiap penambahan biaya pemasaran itu sebesar Rp1.000, maka penjualan hijab akan bertambah sebanyak 0,001 pieces. Nah, oke. Nah, setelah membuat model regresi linear bergandanya, selanjutnya kita akan membuat uji koefisien determinasi, uji simultan, dan uji parsial. Nah, pada uji koefisien determinasi itu sepaket dengan uji parsial dan simultan. Artinya dia memiliki satu sintaks saja. Oke, kita salinkan di sini. Nah, ini dia. Ini bisa kita uji koefisien determinasi, kemudian uji simultan, dan uji parsial. Nah, di mana sintaksnya itu adalah summary model. Model ini kan tadi namanya model. Nah, makanya di sini juga dinamai dengan model. Nah, kemudian kita run saja. Nah, di sini keluar hasilnya ya, outputnya. Oke. Kemudian kita langsung saja ke penjelasannya. Oke, nah ini dia. Nah, sebelumnya teman-teman, koefisien determinasi atau R-square ini itu dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependennya. Nah, jadi di sini dia memiliki output yang sama dengan uji simultan dan uji parsial. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nih, multiple R squared-nya itu adalah 0,9291 atau setara dengan 92,9%. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa 92,9% keragaman penjualan hijab dapat dijelaskan oleh variabel biaya pemasaran dan diskon, sedangkan 7,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Bisa aja faktornya itu seperti kualitas hijabnya atau yang lainnya. Selanjutnya adalah uji simultan atau uji F. Nah, uji simultan ini itu untuk melihat apakah variabel independen itu secara bersama-sama memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel dependennya. Nah, jadi kita harus merumuskan hipotesis dulu, yaitu H0 adalah variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, dan H1-nya variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Nah,
Taraf signifikansi pada uji ini itu adalah 0,05. Kemudian daerah penolakannya itu membandingkan antara p-value kurang dari apa atau F hitung lebih dari F tabel. Nah, di sini diperoleh outputnya sama seperti koefisien determinasi tadi, bahwa diperoleh alpanya itu sama dengan 0,05, p-value-nya itu adalah 6,728 epsilon minus 06 atau hampir mendekati 0, makanya di sini saya tulis p-value sama dengan 0. Kemudian F hitungnya di sini adalah F statistik, yaitu 58,97. Nah, kemudian F tabel ini kita perlu mencari F tabel. Nah, bisa dicari secara manual atau dengan menggunakan F tabel. Nah, secara langsung di sini kita harus menentukan DF1 dan DF2-nya. DF1 itu dapat dicari dengan K kurang 1 dan DF2-nya adalah N kurang K, di mana K ini adalah jumlah variabelnya baik dependen maupun independennya, sedangkan N ini adalah jumlah sampelnya. Nah, di sini K-nya itu adalah 3, yaitu variabel penjualan, diskon, dan biaya pemasaran. Kemudian 3 dikurang 1, sehingga DF1-nya itu adalah 2, dan DF2-nya N kurang K, yaitu 12, kan jumlah sampelnya dikurang 3, 9. Sehingga DF1-nya itu adalah 2, dan DF2-nya adalah 9. Atau langsung aja kita lihat di outputnya. Nah, ini dia. F statistik 58,97 on 2N9DF. Nah, ini artinya DF1-nya adalah 2 dan DF2-nya adalah 9. Nah, kemudian kita langsung aja melihat di F tabelnya. Nah, ini dia. Tadi kita peroleh bahwa DF1-nya itu adalah 2 ya. DF1-nya itu adalah 2. 2, kemudian DF2-nya itu adalah 9. Nah, sehingga titik pertemuannya itu ada di 4,26, sehingga diperolehlah F tabelnya adalah 4,26. Nah, ini dia. Nah, oleh karena itu kita menentukan daerah penolakannya. Nah, di sini diperoleh bahwa F hitungnya itu adalah 58,97, artinya itu lebih besar dari F tabelnya, yaitu 4,26. Dan V-value-nya itu adalah 0, itu kurang dari taraf signifikansinya, yaitu alfanya sama dengan 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 itu ditolak, artinya H1-nya diterima. H1 tadi itu apa? Kita rumuskan hipotesisnya. H1-nya itu adalah variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependennya. Artinya, diskon dan biaya pemasaran secara simultan itu berpengaruh terhadap jumlah penjualan hijab. Nah, oke, selanjutnya kita akan melihat uji parsial atau uji T yang sudah kita lakukan tadi. Di sini sama ya, kita harus merumuskan hipotesis. Nah, tapi bedanya uji parsial dengan uji F ini apa? Uji parsial atau uji T, itu kita melihat apakah variabel independennya itu secara individu berpengaruh terhadap variabel dependennya. Artinya apa? Kalau misalnya uji F itu kita melihat seluruh variabel independennya, sedangkan parsial ini kita lihat secara individu. Nah, sehingga di sini dalam perumusan hipotesis juga dia satu-satu ya, secara individu. Pada variabel diskonnya atau X1-nya, kita rumuskan H0-nya itu adalah diskon tidak berpengaruh terhadap penjualan, dan H1-nya adalah diskon berpengaruh terhadap penjualan. Kemudian pada variabel yang kedua, yaitu biaya pemasaran atau X2, di mana H0-nya merupakan biaya pemasaran tidak berpengaruh terhadap penjualan, dan H1-nya biaya pemasaran berpengaruh terhadap penjualan. Nah, di sini taraf signifikansinya sama, yaitu 0,05. Statistik uji ini diperoleh dari outputnya, di mana di sini ada V-value dan T-hitungnya. Kemudian kita buat dalam bentuk tabel sehingga lebih mudah untuk dibacanya. Pada variabel diskon, yaitu X1, alfanya adalah 0,05. Nah, V-value-nya dapat dilihat pada outputnya itu adalah 0,192, sedangkan T-hitungnya itu adalah 1,409. Nah, kemudian kita mencari T-tabelnya dengan melihat DF-nya dan nilai
taraf signifikansinya. Nah, taraf signifikansinya itu kan alfa sama dengan 0,05, kemudian dibagi sama 2, karena ini merupakan hipotesis dua arah. Nah, sementara DF-nya itu adalah N jumlah sampelnya, yaitu 12 dikurang dengan jumlah variabelnya, yaitu 3, 12 dikurang 3, 9. Nah, tinggal langsung saja kita lihat pada T-tabelnya. Nah, ini dia T-tabelnya. Nih, one tail test 0,025. Karena sudah dibagi 2, kalau misalnya belum dibagi 2, maka kita lihat two tail test-nya. Karena sudah dibagi 2, maka kita melihat one tail test yaitu 0,025, kemudian DF-nya itu adalah 9, sehingga titik pertemuannya adalah 2,262157. Oke. Nah, sehingga di sini ditulis bahwa T-tabelnya itu adalah 2,262. Maka keputusannya adalah terima H0. Kemudian pada biaya pemasaran atau variabel X2 ini, alfanya sama yaitu 0,05, V-value-nya dapat dilihat pada output yaitu 0,031 dan T-hitungnya adalah 2,551. Kemudian T-tabelnya sama yaitu 2,262. Nah, keputusannya tolak H0. Nah, pada variabel diskon ini atau X1, keputusannya terima H0 karena taraf signifikansinya atau alfanya itu kurang dari V-value. Begitu juga dengan T-hitung dan T-tabelnya, di mana T-hitung kurang dari T-tabel, sehingga keputusannya adalah terima H0. Nah, sementara pada biaya pemasaran yaitu variabel X2, di sini taraf signifikansinya adalah 0,05. Ya, ini lebih besar dari V-value-nya yaitu 0,031 dan T-hitung juga lebih besar dari T-tabelnya yaitu 2,551 lebih besar dari 2,262 sehingga keputusannya itu adalah tolak H0. Nah, sehingga dapat disimpulkan pada variabel yang pertama yaitu diskon, dia kan merupakan keputusannya adalah terima H0. Nah, terima H0 berarti H1-nya ditolak. Artinya, pada diskon ini, diskon tidak berpengaruh terhadap penjualan. Kemudian pada variabel yang kedua yaitu biaya pemasaran itu tolak H0, artinya H1-nya diterima, yaitu biaya pemasaran berpengaruh terhadap penjualan. Baik, akan kita lanjutkan untuk melakukan uji normalitas. Jadi uji normalitas ini tujuannya untuk melihat apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, jadi di sini saya menggunakan dua uji untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test dan Shapiro-Wilk test. Oke, kita salinkan aja. Nah, kemudian kita pindahkan. Nah, pada uji normalitas yang pertama, Kolmogorov-Smirnov test, ini adalah merupakan sintaksnya, bisa dilihat teman-teman. Oke, setelah kita menuliskan sintaksnya, langsung saja kita run. Nah, di sini maka akan muncul output dari uji Kolmogorov-Smirnov test. Dapat dilihat bahwa D-nya itu adalah 0,13876 dan V-value-nya adalah 0,9507. Nah, jadi pada hipotesis dalam uji Kolmogorov-Smirnov ini, kita merumuskan hipotesis di mana H0 itu adalah residual berdistribusi normal dan H1-nya adalah residual tidak berdistribusi normal. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dari output itu diperoleh bahwa V-value-nya adalah 0,9507, artinya itu jauh lebih besar dari nilai alfanya yaitu 0,05. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa V-value itu lebih besar dari alfanya. Maka kesimpulannya adalah terima H0. Nah, kalau misalnya H0 diterima, berarti residual berdistribusi normal. Nah, kemudian nilai D itu adalah 0,13876 dan ini menunjukkan bahwa seberapa jauh distribusi residual dari distribusi normalnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat uji normalitas dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk test. Di sini sintaksnya dapat dilihat sendiri teman-teman, yaitu Shapiro.test dalam kurung receipt dalam kurung model. Nah, kemudian setelah kita tulis sintaksnya, kita run aja.
Nah, di sini akan muncul outputnya. Ya, di mana W-nya itu sama dengan 0,95512 dan V-value-nya adalah 0,7126. Oke, kita langsung ke penjelasan saja. Nah, di sini kita juga harus merumuskan hipotesis, yaitu H0-nya adalah residual berdistribusi normal dan H1-nya residual tidak berdistribusi normal, sama seperti uji sebelumnya. Nah, pada interpretasi hasilnya, nilai W-nya itu diperoleh dari outputnya adalah 0,95512. Nah, itu menunjukkan kesesuaian berdistribusi normal. Artinya, nilai W itu mendekati 1, yang menunjukkan data itu lebih normal. Kemudian, V-value-nya juga dapat dilihat pada output yaitu 0,7126, yang jauh lebih besar dari alpha-nya yaitu 0,05. Nah, karena V-value-nya itu lebih besar dari alpha-nya, maka kesimpulannya itu adalah terima H0, yang berarti residual berdistribusi normal. Nah, baik, kita lanjutkan untuk melakukan uji multikolinearitas. Oke, kita langsung salinkan aja teman-teman. Nah, uji multikolinearitas ini untuk apa? Nah, untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jadi, sintaksnya itu kita perlu untuk melakukan install package, yaitu di sini adalah car. Nah, maka kita bisa menuliskan library car. Atau kalau misalnya tidak keluar, kita bisa melakukan install package car. Bisa dari sini teman-teman, kita install. Nah, car. Nah, ya kan seperti ini. Setelah itu kita masukkan, kita tuliskan kembali library car, kemudian kita run. Kemudian kita masukkan sintaksnya yaitu 5 model. Kemudian kita run. Nah, di sini keluar bahwa variabel X1 itu adalah 7,759191, begitu juga dengan X2-nya. Kemudian kita langsung ke penjelasan. Nah, pada uji multikolinearitas ini, nilai 5 atau variance inversion factor itu menunjukkan sejauh mana variabel independen itu dipengaruhi oleh variabel dependennya. Nah, jika 5-nya itu kurang dari 5, atau itu artinya tidak ada multikolinearitas, sedangkan 5-nya terletak antara rentang 5-10, berarti ada indikasi multikolinearitas sedang. Sementara 5-nya lebih dari 10, maka multikolinearitasnya tinggi atau berbahaya. Nah, setelah itu kita lihat pada output yang dihasilkan pada variabel X1 yaitu 7,759191 sama dengan X2-nya. Dapat disimpulkan bahwa 5X1 itu sama dengan 7,76, begitu juga dengan X2-nya, maka menunjukkan indikasi adanya multikolinearitas sedang. Nah, ini kan berarti letaknya di antara rentang 5-10, artinya ada indikasi multikolinearitas sedang. Nah, artinya ada hubungan linear cukup kuat antara variabel X1 dengan variabel X2-nya, yaitu antara diskon dengan biaya pemasaran. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Nah, dalam dua pengujian ini kita perlu untuk menginstal package, yaitu package LMTest. Nah, caranya kita install di sini. Kita tuliskan nama package-nya yaitu LMTest. Nah, kemudian kita install saja. Nah, agar package itu dapat digunakan, maka kita harus meload package-nya terlebih dahulu. Sini kita launch package dengan sintaks library model. Nah, ini nama modelnya dari sini ya. Oke.
Nah, kemudian langsung aja kita run. Setelah package-nya itu dapat digunakan, selanjutnya kita bisa melakukan uji heteroskedastisitas maupun uji autokorelasi. Nah, kita akan melakukan uji heteroskedastisitas terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat sintaksnya, langsung aja kita salinkan. Nah, dalam melakukan uji heteroskedastisitas ini, kita menggunakan sintaks bptest dalam kurung model. Nah, kita run aja. Kemudian, kita langsung kepada penjelasannya. Untuk menyimpulkan uji heteroskedastisitas ini, kita perlu untuk merumuskan hipotesis. Nah, yang pertama yaitu H0 tidak ada heteroskedastisitas atau varian residual konstan, dan H1-nya ada heteroskedastisitas atau varian residual tidak konstan. Kemudian hasil ujinya ini diperoleh dari outputnya, di mana BP-nya itu adalah 7,2404, DF-nya itu adalah 2, dan V-value-nya adalah 0,02678. Nah, sehingga V-value-nya itu adalah kurang dari 0,05. Nah, dapat disimpulkan bahwa H0 itu ditolak, artinya H1-nya diterima. Nah, sehingga terdapat heteroskedastisitas dalam model, yaitu varians residual tidak konstan. Nah, selanjutnya uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini itu untuk melihat apakah terjadi korelasi antara satu periode T dengan periode sebelumnya, atau T kurang 1. Nah, dalam uji autokorelasi ini sintaksnya adalah dwtest dalam kurung model. Nah, setelah itu kita run aja. Nah, di sini kita pada pembahasan, di mana dalam uji autokorelasi atau Darwin-Watson ini, kita perlu juga untuk merumuskan hipotesis, di mana H0-nya adalah tidak ada autokorelasi dalam residual atau data residual independen, dan H1-nya terdapat autokorelasi dalam residual. Nah, hasil uji ini itu terdapat beberapa kriteria. Yang pertama, DW sama dengan 2 itu artinya tidak ada autokorelasi. Dan DW kurang dari 2, ada autokorelasi positif atau residual berkorelasi secara positif. Kemudian DW lebih dari 2, ada autokorelasi negatif atau residual berkorelasi secara negatif. DW-nya ini diperoleh dari outputnya yaitu 2,2358. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi signifikan atau ada sedikit kecenderungan autokorelasi negatif yang lemah. Nah, di sini kan dapat ditunjukkan bahwa DW sama dengan 2,2358, artinya dia memenuhi kriteria DW lebih besar dari 2, yaitu ada autokorelasi negatif, tetapi dia masih dalam kategori yang lemah. Kemudian V-value-nya juga diperoleh dari outputnya yaitu 0,4909, yang artinya V-value-nya itu lebih dari taraf signifikansinya yaitu 0,05. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 itu diterima. Jika H0 diterima, maka tidak ada autokorelasi signifikan dalam residual model. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai uji pengaruh dan hubungan regresi linear berganda dengan menggunakan RStudio. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.